Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja diskusi kelompok kami. Motif hijau di negara ASEAN, ASEAN Founder pada masa New Normal. Perkenalkan, nama saya Nazma Zira Lubis dan teman-teman saya Dea Delia, Dwi Ananda, dan Lola Irma Yunda. Baiklah, yang pertama yaitu ada judul penelitian. Analisis pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau di negara ASEAN atau ASEAN Founder di masa New Normal. Yang pertama yaitu ada grafik GDP pada tahun 2005 sampai 2020. GDP tertinggi pada tahun 2013, jika nilai PDB tinggi, potensi penerimaan pajak juga semakin tinggi. Dan dengan jumlah nominal PDB lebih tinggi plus asumsi pertumbuhan penduduk yang sama, maka pendapatan per kapita Indonesia akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu ada grafik inflasi. Grafik inflasi pada tahun 2005 sampai 2020. Inflasi tertinggi pada tahun 2008. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup di masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Ananda. Rumusan masalah. 1. Apakah hipotesis variabel kebijakan moneter saling berkontribusi dan efektif dalam pengadilan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di negara ASEAN atau ASEAN Found pada masa new normal? 2. Apakah negara ASEAN mampu mengendalikan ekonomi dalam menghadapkan interaksi kebijakan moneter di negara ASEAN dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Kerangka konsep. Gambar 21 kerangka konsep metode VAR atau SPAR. X1 CAR, X2 investasi, X3 RDR, Y1 GDP, Y2 inflasi. Hipotesis 1. Hipotesis 1. Efektivasi variabel kebijakan moneter saling berkontribusi dan efektif dalam pengendalian stabilitas ekonomi di negara ASEAN atau ASEAN Border, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 2. Menganalisis negara yang mampu mengendali ekonomi dalam menghadapi interaksi kebijakan moneter di negara ASEAN atau ASEAN Border dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya dijelaskan oleh Dea Delia. Berdasarkan konseptual SPAR yang dibangun, maka persamaan model yang dapat dibentuk adalah yang pertama, GDPT, di mana B10 CAR T dikurang P ditambah B11 investasi T dikurang P ditambah B12 LDR T dikurang P ditambah B13 investasi B13 inflasi T dikurang P ditambah B14 GDP T dikurang P ditambah F1. Yang kedua, CAR T, di mana B20 investasi T dikurang P ditambah B21 LDR T dikurang P ditambah B22 inflasi T dikurang P ditambah B23 GDP T dikurang P ditambah B24 CAR
T dikurang P ditambah X2. Selanjutnya, investasi T, di mana B30 LDRT dikurang P, ditambah B31 inflasi T dikurang P, ditambah B32 GDP T dikurang P, ditambah B33 KAR T dikurang P, ditambah B34 investasi T dikurang P, ditambah F3. Selanjutnya LDRT di mana B40 inflasi T dikurang P, ditambah B41 GDP T dikurang P, ditambah B24 KAR T dikurang P, ditambah B43 investasi T dikurang P, ditambah B44 LDRT dikurang P, ditambah F4. Dan terakhir, inflasi T, di mana B50 GDP T dikurang P, ditambah B51 KAR T dikurang P, ditambah B52 investasi T dikurang P, ditambah B53 LDRT dikurang P, ditambah B54 inflasi T dikurang P, ditambah F5. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lola Irma Yunda. Selanjutnya ada langkah pengolahan data. Di sini ada hasil beberapa uji, yaitu uji stasionaritas data. Di sini ada output uji stasionaritas data dari hasil AFUS, yaitu ini variabel KAR, GDP, inflasi, investasi, dan LDR. Kemudian yang kedua ada uji kointegrasi Johansen. Ada output uji kointegrasi Johansen dari AFUS. Kemudian ada uji stabilitas log struktur. Ini hasil dari AFUS uji. Kemudian pada hasil di atas menunjukkan bahwa nilai roots modulus berada di bawah 1. Demikian pula halnya pada gambar di atas yang menggambarkan bahwa titik-titik roots berada dalam garis lingkaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan roots of karakteristik polinomial dan inverse roots of karakteristik polinomial, spesifikasi model yang terbentuk diperoleh hasilnya adalah stabil. Dengan demikian, uji stabilitas log sudah terpenuhi, maka analisa VAR bisa dilanjutkan. Kemudian ada uji panjang log. Nah, di sini ada hasil output, yaitu log 1 dengan nilai AKIK information karakterion yaitu 50,00144. Kemudian ada log 2 yaitu dengan nilai AKIK information or kriterio 48,51. Hasil uji panjang log di atas menunjukkan bahwa nilai AIC pada log 1 adalah 50,00 dan nilai AIC pada log 2 adalah sebesar 48,51. Hal ini menunjukkan bahwa nilai AIC pada log 2 lebih kecil daripada nilai AIC pada log 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan VAR pada log 2 akan lebih optimal dibandingkan dengan VAR pada log 1, sehingga penelitian ini akan dilanjutkan dengan menggunakan log 1 dalam analisanya. Kemudian ada uji VAR. Berikut output uji VAR. Dari hasil tersebut diketahui bahwa analisis VAR terhadap rasio kecukupan modal atau KAR, variabel yang paling besar berkontribusi terhadap rasio kecukupan modal adalah rasio kecukupan modal itu sendiri, periode tahun sebelumnya, dan kontribusi terbesar kedua adalah GDP periode tahun sebelumnya. Yang kedua, analisis VAR terhadap GDP.
Kontribusi yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri, periode tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya kontribusi terbesar kedua adalah LDR dari periode tahun sebelumnya. Yang ketiga, analisis VAR terhadap investasi. Variabel yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap investasi adalah investasi itu sendiri, periode tahun sebelumnya, dan kemudian GDP periode tahun sebelumnya. Yang keempat yaitu analisis VAR terhadap inflasi. Kontribusi terbesar terhadap GDP berasal dari inflasi periode tahun sebelumnya disusul dengan investasi periode tahun sebelumnya. Analisis VAR terhadap LDR. Kontribusi variabel yang paling besar terhadap LDR adalah LDR itu sendiri, periode tahun sebelumnya, dan kemudian CAR periode tahun sebelumnya. Kemudian ada uji IRF. Nah, ini merupakan output uji IRF dari hasil obvious dalam bentuk tabel. Di sini ada hasil uji IRF dalam bentuk grafik. Berdasarkan hasil respon satu standar deviasi dari variabel CAR, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan pengaruh dari setiap standar deviasi masing-masing variabel yang semula positif menjadi negatif, dan begitu pun sebaliknya, yang negatif menjadi positif dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa stabilitas respon dari semua variabel terbentuk dalam periode 5 atau jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian ada uji FEVD. Ini output uji FEVD. Di sini berdasarkan hasil output obvious-nya, untuk jangka pendek pengendalian CAR hanya dilakukan oleh CAR itu sendiri. Kemudian dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengendalian CAR selain dari CAR itu sendiri juga direkomendasi melalui LDR. Yang kedua, untuk jangka pendek, pengendalian investasi dilakukan oleh CAR dan investasi itu sendiri. Kemudian dalam jangka menengah dan jangka pengendalian investasi selain melalui investasi itu sendiri, juga direkomendasi melalui LDR dan CAR. Selanjutnya yang ketiga, untuk jangka pendek, pengendalian LDR hanya dilakukan oleh investasi dalam LDR itu sendiri. Begitupun dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengendalian LDR juga direkomendasi melalui GDP selain daripada LDR itu sendiri. Yang keempat, untuk jangka pendek, pengendalian GDP dilakukan oleh investasi dan GDP itu sendiri. Kemudian dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengendalian GDP direkomendasi melalui investasi. Yang kelima, untuk jangka pendek dan jangka panjang, pengendalian inflasi dilakukan oleh LDR dan inflasi itu sendiri. Kemudian dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengendalian inflasi direkomendasi melalui LDR. Selanjutnya, untuk jangka pendek, pengendalian investasi dilakukan oleh investasi dan investasi itu sendiri. Kemudian dalam jangka menengah dan jangka panjang, pengendalian GDP selain dari GDP itu sendiri juga direkomendasi melalui LDR. Selanjutnya, cara pengolahan data metode SVAR menggunakan obvious. Yang pertama yaitu kita blok, kita copy data di Excel, kemudian kita buka obvious, kita pilih file, lalu new work file. Nah, di sini kita pilih integer date. Yang satu, kita oke kan. Nah. Kemudian kita pilih quick, empty group. Kita pastikan data yang sudah kita copy di Excel tadi. Nah, sudah muncul.
hasil data yang sudah muncul. Dalam pengolahan data SPAR ada beberapa uji, yaitu yang pertama uji stasionaritas data. Untuk menguji stasionaritas data, yaitu yang pertama kita pilih salah satu variabel, misalnya variabel char, kemudian kita pilih view, kemudian kita pilih unit rules test. Nah, di sini kita pilih augmented diffuller, kemudian di sini kita pilih level, kita okekan. Nah, ini hasil output uji stasionaritas data untuk variabel char. Selanjutnya, kalau untuk menentukan variabel lainnya, kita lakukan cara seperti tadi. Yang kedua yaitu uji kointegrasi Johnson. Yang pertama yaitu kita blok semua variabel. Nah, kita klik open. Dan kita pilih view. Lalu kita pilih cointegration text dan Johansson system cointegration test. Nah, ini merupakan hasil output Johansson cointegration text. Yang ketiga yaitu uji stabilitas log struktur. Yang pertama yaitu kita klik open ASVAR. Nah, lalu kita okekan. Nah, ini hasil uji stabilitas log struktur. Untuk menentukan dalam bentuk tabel. Kemudian kita pilih view, log struktur, kita pilih root table. Nah, ini hasil uji stabilitas log struktur dalam bentuk tabel. Kemudian kalau dalam bentuk grafik. Nah, ini merupakan uji stabilitas log struktur dalam bentuk grafik. Selanjutnya ada uji panjang log. Yang pertama kita open, kita pilih ASVAR. Nah, di sini kita pilih 1 sama 1, kita okekan. Nah, ini hasil log panjang log yang pertama. Untuk panjang log yang kedua, kita pilih ini panjang log yang kedua. Ini hasil output panjang log yang kedua. Kemudian kita bandingkan nilai AIC yang paling terkecil yaitu di panjang log yang kedua. Selanjutnya uji VAR yang kita lakukan yaitu open ASVAR, kemudian kita pilih panjang log yang kedua karena nilai AIC-nya lebih kecil dari log yang pertama, yaitu kita okekan. Nah, ini hasil uji VAR. Selanjutnya ada uji IRF. Pada uji IRF, kita pilih view, kemudian kita pilih impulse response. Nah, di sini untuk menentukan tabel, kita pilih table,
dan responnya none. Nah, ini hasil uji IRF dalam bentuk tabel. Kemudian untuk menentukan dalam bentuk grafik, kita pilih multiple graphs. Dan kita klik OK. Nah, ini hasil uji IRF dalam bentuk grafik. Selanjutnya uji FEVD. Untuk mengolah data uji FEVD, kita klik view. Kita pilih variance decomposition. Kemudian di sini kita pilih table. Nah, kita oke kan. Nah, ini hasil uji FEVD dalam bentuk table. Kemudian untuk menentukan hasil FEVD dalam bentuk grades, kita pilih yang grades. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, ini hasil uji output FEVD dalam bentuk grafik. Demikianlah penjelasan cara olah data metode SPAR dalam Obvious dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.